Untuk kegiatan kita pada hari ini, kita ada kegiatan PKKMB, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kepada mahasiswa baru akan kehidupan kampus yang mereka berawal dari sekolah, mereka belum mengerti apa-apa tentang dunia perkuliahan, dan mereka juga benar-benar baru. Di sini kita ada mahasiswa yang dari KIP juga. Jadi KIP itu kan beasiswa dari pemerintah. Beasiswa ini kita tampung semua di sini, dan ya, alhamdulillah kita bisa mendapatkan KIP itu, dan mahasiswa mandiri juga ada. Dan itu kita dari berbagai macam unsur, mulai mahasiswa yang fresh graduate sampai dengan mahasiswa yang bekerja. Kita sistem PKKMB ini kita pakai dua, itu ada sistem hybrid atau blended learning seperti tadi Pak Rektor. Pak Rektor mengatakan ini kita blended, di mana ada yang online dan offline. Online kita itu ada sekitar 57-an yang online, yang offline itu ada 200-an. Jadi kita ada offline itu di Bekasi di kampus A1 dan di Cikarang di Tegal Danas. Jadi kita melakukan offline di dua tempat ini. Jadi itu kita bikin fleksibilitas kepada mahasiswa yang tidak bisa hadir di Bekasi tapi mereka bisa di Cikarang, kami persilakan. Seperti apa sih pengenalan yang diberikan ke mahasiswa baru hari ini? Oke, untuk pengenalannya kita memberikan pengenalan kepada mereka tentang kehidupan di kampus. Jadi mereka yang awalnya benar-benar buta sama sekali tentang kampus, kita kasih pengenalan mulai dari pengenalan struktur organisasi, itu ada dari dosen, terus juga pucuk pimpinan. Hari kedua di hari Sabtu itu akan kita mengenalkan tentang organisasi kemahasiswaan. Ini organisasi Pancasaktinya dulu, baru yang kedua kemahasiswaannya. Jadi kita harapkan mahasiswa itu seperti apa kata Mas Menteri, bukan hanya belajar, tapi harus berani mengeksplor diri keluar. Target yang kami harapkan dari kegiatan PKKMB saat ini, di mana konsepnya kami ini ingin membuka wawasan kepada mahasiswa, agar mahasiswa itu bukan hanya sebagai mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tapi kami menginginkan mahasiswa itu ikut aktif, berperan di dalam kegiatan di kampus, baik dalam perkuliahan, terus juga organisasi kemahasiswaan, yang pasti secara positif. Kita tidak mungkin mengarahkan mahasiswa itu ke arah yang negatif. Untuk hari ini, kebetulan hadir itu Kepala LDT Wilayah 4, Jawa Barat Banten, Pak Dr. M. Samsuri, di mana Pak Samsuri ini sebagai Kepala LDT ini memberikan pengarahan, motivasi, bagaimana mahasiswa itu berperilaku di dalam kampus, dan bagaimana juga kita untuk mendapatkan beasiswa yang lain selain dari KIP ini sendiri. Banyak faktor-faktor dan ya motivasi tersendiri dari Kepala LDT untuk mahasiswa itu mau maju. Karena tadi juga menyampaikan Mas Menteri permintaannya ya harus mandiri. Untuk kami di Universitas Pancasakti Bekasi ini, kami ini sudah memiliki 10 program studi. Nah, 3 program studi itu ada diploma vokasi, 1 program studi pasca sarjana, dan sisanya itu ada di S1. Jadi targetnya kami itu kita ingin memberikan pendidikan kepada mahasiswa, baik mulai dari level menengah, bawah sampai ke atas, kita menjangkau seluruh komponen yang ada di daerah Bekasi. Jadi kita tidak melihat dia ini dari kalangan mana. Dan alhamdulillahnya pada saat ini, detik ini, Pancasakti di pasca sarjananya satu-satunya PTS program studi PAUD S2 di Indonesia. Terakhir, apa kira-kira harapan buat mahasiswa yang hadir hari ini yang mengikuti kegiatan ini? Harapan kami agar mahasiswa itu berperan aktif di dalam kegiatan sosial maupun kemasyarakatan. Jadi biar mahasiswa itu bisa menempatkan diri kepada lingkungannya. Jadi kita berharap mereka itu bisa memiliki kompetensi agar mahasiswa itu bisa diterima di masyarakat dan bisa kita langsung terjunkan ke dunia kerja. Barangkali ada titik-titik lemah di Universitas Pancasakti ini, Pak. Dalam rangka pembenahan ke depan seperti apa nih yang harus dibenahi biar semakin menjulang. Ya, terima kasih. Jadi di sini kita ada sedikit review, di mana review itu yang ada
kami ini masih tetap membenahi diri, di mana mungkin ada di posisi pendaftarannya mungkin online-nya kita akan lebih tingkatkan lagi. Ya. Jadi nanti kita akan lebih masuk ke pasar yang middle low. Jadi kita tidak hanya ngambil middle aja, tapi kita ngambil middle low maupun middle high. Ya. Itu yang kurangnya kita ya lebih ke arah online-nya. Kita memaksimalkan online. Ya. Untuk target tahun ini terpenuhi nggak untuk Jumlah mahasiswa. mahasiswa? Jumlah mahasiswa alhamdulillah sesuai dengan permintaan Pak Rektor, itu permintaan Pak Rektor 500 mahasiswa. Saat ini kita seluruh mahasiswanya ada 508. Berarti terpenuhi ya. Dan masih ada yang nunggu lagi karena pasca sarjana ini kita 2 kloter. Kita ada reguler dan kelas karyawan, Pak. Kita main sistemnya adalah sistem blended learning. Karena kan emang kita mainnya hybrid, jadi bisa offline bisa online, tapi kita lebih memaksimalkan di online juga, Pak. Oke, untuk harapan saya pribadi sebagai Civitas Akademika, harapan kami di Pancasakti ini, kami berharap besar untuk para karyawan jangan cepat puas terhadap apa yang mereka dapatkan. Mohon maaf apabila mereka sudah puas dengan label mereka SMA ataupun STM sederajat, kami bukan mau merendahkan, tapi kejar terus mimpi melalui investasi pendidikan. Jadi pendidikan tidak mengenal usia, karena semakin kita menanam investasi pendidikan, insya Allah akan menghasilkan yang lebih baik lagi. Oke.